Halo guys, jadi hari ini kita ada iPhone 14 Pro Max yang kondisinya bagian housingnya tuh pecah seperti ini teman-teman. Ini udah pecah parah dan bagian sininya juga hancur teman-teman. Ini masuknya hancur brutal ya teman-teman ya, karena kalau kalian lihat di sini itu ada housing yang sampai sampai lepas guys tuh. Ini pecah ya housingnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini semua part itu hampir hancur kecuali di bagian kameranya teman-teman. Nah, waktu aku cek, ternyata kameranya emang dikasih kayak pengaman kamera gitu ya teman-teman ya tuh. Oke, kita akan coba cek terlebih dahulu apakah iPhone ini bisa nyala atau enggak. Karena waktu aku cek sekilas, iPhone-nya tuh agak sedikit bengkok terutama di bagian sini teman-teman. So, yaudah langsung aja kita akan mulai bongkar iPhone 14 Pro Max ini ya teman-teman ya. Dan kemudian kita akan coba cek lebih lanjut lagi. Let's go, langsung aja kita mulai. Buka part bawah, lepaskan LCD, buka LCD dan bagian dalam iPhone 14 Pro Max. Oke guys, untuk memastikan apakah iPhone ini bisa nyala atau enggak, kita akan coba ganti bagian LCD-nya terlebih dahulu. Cuman di sini kita akan coba lepaskan baut sama seng bagian LCD dan juga bagian baterai. Oke, jadi dia untuk LCD-nya udah berhasil kita lepaskan. Sekarang kita akan simpan di sini. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ya, kalau aku lihat juga sekilas di sini, untungnya ya teman-teman ya, bumi masih berputar, nggak guys, sorry. Nah, untungnya ya guys, di sini kalau semisal kalian lihat ya teman-teman ya, itu bagian mesinnya itu di sebelah atas ini, sedangkan yang bengkok itu ada di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini bagian mesin, ini bengkoknya lewat sini teman-teman. Nah, jadi aku rasa sih untuk bagian mesin bisa jadi normal teman-teman, dan mungkin ini bisa menyala, karena kalau aku cek juga nggak ada fleksibel yang putus sih di sini sih. Oke, udah langsung aja. Di sini udah kita siapin LCD yang baru. Nah, jadi ini dia untuk LCD barunya. Langsung sekarang kita akan pasangkan ke iPhone 14 Pro Max-nya dan kita akan coba nyalakan terlebih dahulu, teman-teman. Wih guys, ternyata bisa nyala guys. Kita coba cek dulu sebentar ya teman-teman ya. Kita mulai pengecekannya mungkin dari bagian kamera belakang dulu ya teman-teman ya. Atau mungkin kita akan coba cek secara keseluruhan, tapi dengan catatan kayaknya kita harus pindahkan juga bagian fleksibel atas ini teman-teman, atau fleksibel sensornya ya. Jadi mumpung ini juga baterainya cuma 1% ya, sekalian kita akan coba standby bagian baterainya. Kita akan lepaskan bagian sensor yang ada di atas ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan pasangkan kembali ke iPhone 14 Pro-nya untuk memastikan ya teman-teman ya. Nah oke guys, ini dia untuk bagian fleksibel atasnya sudah berhasil kita lepaskan teman-teman. Sekarang kita akan simpan untuk LCD lamanya. Dan sepertinya kita juga akan kembali ke iPhone 14 Pro Max-nya teman-teman. Cuman di sini aku udah charging kurang lebih kisaran 1-2 menit, tapi baterainya itu masih di 1% teman-teman. Ini belum tahu stuck atau enggak. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan matikan lagi iPhone 14 Pro Max-nya dan sekarang kita akan pasangkan sensor ini ke iPhone 14 Pro Max-nya teman-teman. Di sini juga sekaligus kita cek apakah iPhone-nya itu restart atau enggak. Karena untuk iPhone 14 Pro Max seperti ini, jika kita tidak memasangkan bagian fleksibel atasnya, maka iPhone-nya juga bisa restart teman-teman. Jadi, ya untuk lebih memastikan lagi aja teman-teman, supaya hasilnya tuh pasti ya teman-teman ya. Oke, ini dia untuk LCD yang baru. Kita akan pasangkan sekarang untuk bagian sensor atasnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke iPhone 14 Pro Max-nya dan kita akan coba pasangkan bagian LCD-nya terlebih dahulu, guys. Nah, guys, jadi ini dia iPhone-nya setelah kita nyalakan, teman-teman. Sekarang kita akan coba cek satu persatu dari semua part yang ada di sini ya, teman-teman ya. Mungkin kita mulai dari bagian kameranya terlebih dahulu. Nah, untuk kamera depan ternyata nyala, teman-teman, bisa. Kemudian kita cek bagian kamera belakang. Untuk satu kalinya normal, fokusnya juga oke. 0,5 juga normal. 2 kalinya normal teman-teman, fokusnya bagus. 3 kalinya ini agak ngeblur. Oh enggak, normal guys. Untuk 3 kalinya normal. Oke, kamera normal semua. Kita coba cek bagian flash. Flashnya normal, bisa nyala. Kemudian kita cek mungkin di bagian mic juga teman-teman. Cek mic bawahnya normal teman-teman. Mic atas. Tes. Mic atas juga normal. Kita dengar hasilnya. Normal teman-teman. Mic atas. Oke, untuk speaker bawah dan speaker atas aku udah cek semuanya dalam kondisi yang normal. Mungkin kita cek di bagian baterai teman-teman, karena di sini udah aku charging, harusnya ini minimal 2% ya teman-teman harusnya. Cuman di sini masih stuck di 1%.
Kita coba cek di bagian baterainya terlebih dahulu. Untuk baterai health-nya masih di 88%. Oke, mungkin kita cek di bagian Face ID sekalian, teman-teman. Oke, ternyata untuk Face ID aku butuh wajah dari pemilik aslinya, teman-teman, atau pemiliknya ya, teman-teman ya. Di sini nggak bisa kita cek, cuman aku rasa untuk membaca Face ID-nya sih normal ya, teman-teman ya. Ini masih kemungkinan karena nggak bisa kita cek juga. Biasanya kalau terjadi apa-apa akan ada tulisan di sini Trude bermasalah atau yang lain-lain. Cuman ini belum bisa kita pastikan aja. Sekarang kita coba cek apakah ada restart atau belum, pernah restart atau belum ya, teman-teman ya. Kita cek di bagian panic full-nya. Oh iya ada guys, ada 2 kali ini pernah panic full. Nanti kita cek sama teknisi berat ya, teman-teman ya. Ini panic full-nya gara-gara apa? Oke, kita coba cek Trutune-nya. Untuk Trutune aman, teman-teman. Kemudian mungkin kita coba cek bagian GPS-nya. Kita akan coba buka Google Maps. Nah, oke, untuk di bagian GPS-nya normal. Sekarang mungkin kita coba cek di bagian kompas. Untuk kompas juga normal, teman-teman, bener di sana utara. Dan aku rasa ini udah semua sih, guys. Ini udah semua kita cek ya, teman-teman ya. Rata-rata semuanya udah kita cek. Kemungkinan besar kerusakannya itu kalau aku lihat sekilas ya, teman-teman ya, sebelum kita standby itu ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah di bagian LCD-nya yang bermasalah di sini. LCD-nya udah jelas pecah. Kemudian di bagian housing juga bermasalah, ini pecah total. Nah, kemudian yang ketiga adalah di bagian baterainya, teman-teman. Sepertinya baterainya ini bermasalah, guys. Nah, tiba-tiba juga, guys, waktu aku lihat ampernya turun di 0,6 ampere, guys. Nah, kemungkinan kerusakannya ada 3 hal itu, yaitu di bagian baterai, LCD, dan juga housingnya. Tapi untuk memastikan kembali, sekarang kita akan coba standby terlebih dahulu. Mungkin estimasi, sebentar ya, aku akan buka stopwatch. Nah, kita akan coba standby estimasi mungkin kisaran 10 menit ya, teman-teman ya. Apakah baterainya ini akan menambah atau enggak? Kalau semisal enggak, berarti baterainya bermasalah, guys. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, oke guys, iPhone sudah aku charging kisaran 10 menitan ya, teman-teman ya. Cuman di sini cuman menambah 1%, guys. Nah, ini ya guys, ada beberapa faktor. Bisa jadi karena ini iPhone udah lama mati. Jadi dia perlu charging yang agak sedikit lama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah baterainya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan coba konfirmasi dan kita akan coba standby lebih lama lagi untuk memastikan kembali apakah kerusakannya itu udah betul atau belum ya, teman-teman ya. Karena ini belum bisa kita pastikan juga, teman-teman. Oke guys, jadi kayaknya gitu dulu untuk video pengecekan pada iPhone 14 Pro Max yang hancur brutal, teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita juga akan konfirmasi dulu, memastikan kembali, dan kita akan cek ulang. Nanti kalau semisal udah ACC dari customer, kita akan langsung garap iPhone 14 Pro Max ini, guys. Kita akan kerjakan bagian LCD-nya, kemungkinan bagian baterainya juga, dan juga bagian housing-nya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah ngirim ya, teman-teman ya. Thank you.